nyicil ilmu sedikit sebelum kita mulai. Pak Bupati tadi sudah cerita mengenai gempa ketika beliau di Jakarta kemudian langsung pulang. Saya kebetulan GR karena gempa itu dipaskan ulang tahun saya. Jadi saya merasa gembira tapi juga sedih lah kok ulang tahun kok diperingati dengan robohnya beribu-ribu rumah dan meninggalnya banyak orang serta kesedihan yang luar biasa di seluruh Bantul, terutama di daerah-daerah yang gempa. Sehingga ketika terjadi gempa itu saya sedang tawaf wada. Jadi terakhir saya tawaf di Ka'bah orang ini barang tritis ya. Ka'bah tenang turang orang gawe-gawe kaya kowe. Saya sama Mbak Novia sedang putaran terakhir itu mendapat SMS dari Mas Bobit yang bukan kibet itu bahwa ada gempa dasar di Jogja tapi dibalas ora iso, ditelepon ya ora iso. Jadi kita panik luar biasa. Saya lari sama Mbak Via dari Ka'bah keluar ke pintu utama. Kemudian sampai sana saya tilang-tilang mencoba telepon semua, tidak ada yang bisa masuk. Kemudian saya dipanggil oleh seorang yang berbaju putih, bergamis putih, berserban putih. Diceluk ini, aku GR lagi kata era Nabi Khidir malaikat Jibril yang bisa diceluk ya aku. Dalam keadaan genting itu ngene, wah aku langsung melayu teko bul ngene. Bul njaluk duit aja. Padahal kowe iki rasane atiku tak kei. Nek jenengan tak go nang Indonesia langsung dadi Habib sampean. Ning kene wah di dewak-dewake wong, dinapik-napike wong ning Indonesia ya. Ning kono ming nyuwun itu wis ora apa-apa. Wong Indonesia iki ya pinter ya ampun iki sok pekok barang. Jumlahnya monggo dihitung dhewe. Kadang-kadang itu terpukau oleh kelambi Pak ya, terjebak oleh kostum dan kepencet karo ilmu katon, kepencet karo sing ketok moto. Jadi pokoknya ini ya ilmu sing paling utama. Kue ojo terlalu mengandalkan sing ketok moto. Sak ganteng-gantengnya kue nek wis tua elek kayak aku. Ya toh sak ayu-ayune kue nek wis mbah-mbah ya wis ngono kae. Ya toh. Jadi ilmu katon itu tidak ada yang bisa kita andalkan. Kita harus belajar melihat yang dibalik itu, yang tidak kelihatan, yang tersirat, yang sir, jangan hanya yang jahil kan gitu. Sekarang kita mau tidak mau berpedoman kepada ilmu katon, tetapi tolong tetap temukan yang di belakang itu, yaitu maknanya, substansinya, esensinya, hakikatnya dan seterusnya. Kalau dikaitkan ke agama, enggak orang iso kue sembahyang sebagai syariat tok tanpa hakikat. Ora iso kue hakikat tok tanpa syariat ya ora iso. Nek kue sembahyang tanpa pemaknaan hakiki kuwi berarti kaya robot. Ning nek kue nganggo hakikat ning ora nganggo syariat kuwi berarti gendruwo. Gitu. Jadi kalau ning sewu Pak itu ora apa nyicil nggo cacah itu lho ben Indonesia rada luwih apik susu ya. Kalau dalam Islam itu kan ada syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Terus nanti kalau wadahnya itu ada sabilillah, sabil, ada syariatullah, syari. Artinya sama, sabil ya jalan, syari ya jalan, terus ada thariqah, thariq itu jalan juga. Terus ada ihdinas siratal mustaqim, sirat itu jalan juga. Nah, kita harus bisa mempetakan. Kalau syariat tadi gini, syariat kuwi lelakune, ya toh? Syariat jadi orang kok selama ini kan orang pemahaman kuwi tingkat-tingkat, kayak wis hakikat kayak ora perlu sholat kan. Mulane ora tau Jumat. Sosok nang Jumat malah nang Mekah gitu. Tidak ada tataran, yang ada adalah sistem nilai, yang ada adalah bangunan. Kaya omah ki ono pademine atau ono sifat syar'inya misalnya gravitasi, ono core, iku sing ketok ki cete bentuke gitu ya.
Jadi syariat itu kita perlukan selama kita masih jasad dan roh sebagai manusia di bumi. Jadi tetap ora iso nek mangan ya kudu dikicapi, ora iso kok mangan kok tanding njur mlebu ora iso. Jadi tetap syariat kita jalankan, tetapi tidak bisa menjalankan tanpa hakikat. Kita tahu apa, kenapa sholat, kenapa makan, kenapa berobat, kenapa nyambut gawe, semua kita harus memegang hakikatnya. Nah, ngelakoni syariat karo hakikat kuwi jenenge thariqat, kuwi mlaku. Jadi thariqat itu carane nglakoni. Nah, cara iki macam-macam, ana sing nyiwa nengen tapi sing penting tekan Allah. Ana sing simpel, ana sing ruwet, ana sing dhuwur, ana sing nganggo wiritan, nganggo gedadikan, ana sing mubeng-mubeng, ana sing jungkir walik. Aku tau duwe kanca jenenge sing biyen gawe film Ali Topan anak jalanan iki nek sembayang ki nganggo kaya petunjuk Quran mengenai angin dan gelombang laut. Jadi nek sembayang ki dhek butuh sak omah kae melayu rono. Allahu Akbar. Semua ngono kae wis entek pokoke masjid entek gede dhewe. Itu sebuah jenis thariqat ya. Sehebat-hebat thariqat tidak bisa melanggar syar'i yang Allah tentukan. Misalnya sholatnya kudu ngono kuwi, takbiratul ihram nganti tahiyat, bahwa bar sholat kuwi iku jungkir walik karo wiritan untuk menunjukkan bahwa kamu dekat sama Allah, monggo sak karepmu ning yo rasa jungkir walik tenang ku ndak. Ora njur wong nyet ketok nek kowe iki apa khusuk ning kan kaya wong edan nek kowe jungkir walik. Nah, makrifat adalah pencapaian-pencapaian yang bertahap. Sesuk wingi kowe ora ngerti, saiki dadi ngerti. Wingi kowe urung merasakan nikmati sholat, saiki mulai iso menikmati sholat. Wingi kowe ora ngerti kok iso ya SMS ki tekan Rusia, tekan Amerika sak jeretan, saiki kowe ngerti. Itu namanya makrifat. Makrifat adalah penemuan-penemuan kearifan hidup. Sesuatu yang diarifi, yang kemarin belum Anda arifi. Diarifi itu artinya diketahui secara mendalam. Itu. Nah, itu kalau 4 tadi ya, syariat, hakikat, thariqat, makrifat. Nah, saya kira sabil, nyun sewu itu ada di Ustaz. Apa tuh bedanya sabilillah, thariqatullah, syariatullah, karo siratal mustaqim. Kuwi duduk 4, bukan 4 jalan. Nek tafsirku ngene iki ya, kemarin di Mocopat sudah diomongkan sedikit. Pokoknya nek sabilillah ki pokoknya arahe rono lah sementing sabil. Makanya ud'u ila sabili rabbik, untuk orang yang belum tahu yang penting nang Allah. Yang penting kowe iki suka Allah nang Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika Allah menyuruh kita berdakwah kepada orang yang belum Islam, itu Allah tidak menggunakan kata syariat, thariqat, sirat, tapi yang digunakan kata sabil. Serulah mereka ke jalannya Allah. Ud'u ila sabili rabbika, dengan teori bil hikmah, kedua wal mau'idil hasanah, yang ketiga wajadilhum billati ahsan. Itu antisipasi kalau mereka membantah, banggang dan seterusnya. Jadi nek rasaku sabil ki pokoknya sing penting arahe rono. Presisine kok sih. Sing penting arahe rono, ora dadi sing penting kowe nang Semarang perkara kowe liwat Boyolali, kowe liwat Magelang ku sih. Sing penting nang Semarang ngoten nggih, itu namanya sabil. Tuh. Terus syariat itu Gusti Allah nggaweke dalan tol. Kowe liwat kene lho, sing penting kowe sembahyang ping 5, sadar, sembahyang ping 5, puasa Ramadan, zakat dari penghasilanmu, kemudian nek duwe duit haji, nek ora duit yo yang bayang-bayang ke kaji serah apa lah, ngelamun kayak serah apa. Muga-muga hatimu tetap diterima sebagai seorang haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang rumahnya kebakaran tidak jadi naik haji, padahal dia betul-betul sudah niat untuk naik haji, tapi malaikat membakar rumahnya dan malaikat berkumpul di rumahnya, sehingga pada suatu musim haji malaikat orang siji sing nang Mekah. Wah, Kanjeng Nabi bingung, kok ora ono Jibril ra teko, Mikael ra ketok. Wah, iku do absen kabeh. Akhirnya didoleki jebul nglumpuk ning omahe wong sing omahe kobong kuwi. Ngono ya. Karena ini oleh Allah dianggap lebih haji daripada orang yang naik haji ke Mekah.
tingkat kualitas rohaniahnya. Jadi gue nek arep pengen kaji opo ngono omahmu. Cetha jalan keluar. Dan ketika malaikat nek teko ya bul sing teko malah setan-setan gitu. Tuh. Oke. Arahe sabil. Jalan tolnya syariat. Syariat itu, syariat Islam yang kita kenal itu belum dikenal ketika Rasulullah masih umur 40 tahun, belum dikenal ketika Rasulullah masih muda. Nabi Isa juga tidak pernah mengalami. Nabi Musa, semua Rasul dan Nabiullah dari zaman Nabi Adam tidak pernah mengalami syariat yang diregulasi sesudah Isra Mi'raj gitu. Jadi ketika itu belum ada orang sholat 5 waktu. Nabi Adam kayak ora Jumat. Nabi Ibrahim pemenang rano masjid ning nggone Firaun rano. Jadi setelah tau Jumat terus kaya ya di Jumat ndak dinusoni karo khatibe ya toh. Dinusoni terus kaya. Dilawan jihad terus ngono. Terus syariatnya jelas. Nah, torik itu apa? Torikoh itu apa? Torikoh itu caramu melaku ning dalan kuwi. Caramu berkendaraan, caramu mengatur haluan hidup, cara nyekel setir, cara ngegas karo ngerem. Lah kan jelas torikoh wong urip saiki. Saniki niki bojone sak takoni kowe pinter endi ngegas apa ngerem, pinter ngegas. Umumnya orang sekarang pinter ngegas, artinya dia lebih dijajah oleh ambisi, nafsu, dan keinginannya daripada mengambil jarak dari dunia dan harta benda atau apapun kemewahan dunia untuk melihat yang sejati, yaitu kalau kita lihat, kalau kita temukan, kalau kita pandai ngerem lah poso sesuk pematur kula latihan ngerem gimana? Latihan ngerem, jadi urip ya latihan ngerem ya ming kuwi. Saya sapa sing pinter ngerem luwih ampuh timbang sapa sing pinter ngegas. Iki monggo dielaborasi sendiri. Jadi thariqat adalah kemampuan untuk mengendarai kehidupan ini agar supaya nanti ketika kowe wis 40 50 kowe wis ketok sing jenenge Shiratal Mustaqim wis mulai ketok. Ketika sabil urung ketok sing penting rono wis tekan kono mbuh piye wis. Ketika kamu menjalankan syariat dengan benar, thariqatmu juga kamu hati-hati, maka nanti akan sampai ke yang namanya As-Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu ibarat naik gunung ya wis neng meh puncak kayak. Makanya sampai tua kita tetap disuruh mohon kepada Allah agar Allah menunjuki kita Shiratal Mustaqim. Maka kita sampai umur berapapun tetap kita sholat dan mengucapkan Al-Fatihah yang ada kalimat ihdinas Shiratal Mustaqim. Kira-kira menurut. Oke, saya menggok ke ini supaya kita melihat gempa Bantul ini juga dengan kearifan dan kematangan sistem nilai 4 tadi. Saya ulang, syariat, hakikat, thariqat, ma'rifat, sabil, sirat, sabil, syari, thariq dan sirat. Sirat, orang nggo sirat, nek nganggo si J itu berarti lampu ya, lampu. Sirat, agil, siraj, lampu. Itu agil Shiratal Mustaqim. Agil sirat semulane kayak cedak karo sirat ora ngerti, sing jelas cedak karo lampu sing terang benderang di Istana Negara. Itu kira-kira, semoga lah. Oke. Nah, saya ulang ke gempa. Jadi saya itu, sampean semua kan sebenarnya punya Pak, setiap orang punya pencitraan di dalam pikiran dan hatinya. Misalnya, nek kue kerungu Mekah, kue kan mlebu hati banget. Madinah itu kan lega hatine. Ini nek kue Yerusalem itu kan ngene kowe. Nek Masjidil Haram kan adem, nek Masjidil Aqsa kan panas. Wah, mangkel gitu ya. Demikian juga kota-kota di Indonesia. Nek kue krungu Kudus itu kan rada adem kok kan biyen nggone Sunan Kudus, toleransinya luar biasa sampai saiki ora ana wong Kudus mbeleh sapi, anane ming soto kebo. Tiba-tiba sekarang kita dituduh kaum intoleran. Padahal orang wong toleran melebihi umat Islam berabad-abad di Indonesia. Gitu.
Ya kepelak sikit-sikit apa. Terus Jombang gitu kan, wah kayak ono sing ngarani kota santri jane ya salah, kota ludruk. Asli. Kota santri iki yo jane nek kota santri iki malah Mojokerto, kuwi akeh kori-a, grup solawasan pesantren jauh lebih banyak daripada Jombang. Jombang iki janjane cocoke ya kutha wis kutha ludruk. Mulane toko-toko ya mludrak wae ya. Duwe Gus Dur ya mludruk terus ndagel wae. Terus kita punya penyanyi dari Jombang itu yang mludruk jenenge Gombloh. Jadi saya kemarin nulis aku iki tahu, jadi Gombloh niku carane kula kenalan kula niki suatu malam jadi juri teater lomba drama 5 kota sekitar Surabaya. Itu pesertanya sekitar 30, satu malam 3 pementasan, kalau 3 jam berarti 8, 11, loro 5, kalau 3 jam berarti jam 5 pagi baru selesai. Jadi aku ini tilang ini suwe ngidet ndelok drama sing jani 5 menit wis cetha iki iso apa ora wis ana. Ning tetep kudu tak delok. Jam 2 bengi iki ana bocah dhuwur kuru gondrong brengosen ra cetha kae. Moro nang ngarepe mejaku, Pak. Dadi tehku, kopiku ki diombe karo dhek glek-glek. Ora njaluk izin, ora kondo, ora nyopo, kuwi langsung ning ngarepku langsung. Lah kuwi jenenge Gombloh. Asem ya. Ya bar ngombe langsung disalah lunga ngono wae. Coba iki. Kan nyenengke banget to. Nek kowe ora nganggo maknya kok tonyo ta kuwi nang ngene. Ning aku seneng ya ora apa-apa kuwi carane Gombloh bermesraan karo aku. Kan gitu. Sisuke aku kan setelah selesai drama akhirnya dia ketemu dia, terus nanti siangnya saya mengantar dia. Dia barusan dapat honor dari nyanyi, kan itu Gombloh kan penyanyi lumayan. Terus dia ingin bersedekah dengan honornya itu, terus dia nang pasar tuku kutang atau BH 500 helai, 500 ukuran bermacam-macam. Terus saya lagi tas bagor ono kae diangkut becak, aku dijak. Ayo cak nanti iki bagi-bagi ini coba nang doli yang Gombloh wah lah raiku iki yang yo wah jan aku mlebu becak wong loro lho Gombloh dari becak ngene tapi BH diuncal-uncal nganti 501 top tenan kuwi dudu sedekah sing apik dramane kuwi lho saampu-ampune Muzamil wani kok ngekei hadiah utang ya. Coba itu dahsyat Gombloh itu, dan sejak itu saya kagum sama dia. Kagum ya Allah belum kon niku ya Gombloh kon niku turunan Nabi sapa sing belum. Dia orang Arab, keturunan Arab tapi lahir di Jombang, di Kauman. Terus ya gitu itu wataknya sangat Jawa Timur, hilang Arabe gitu. Lain dengan Leo, lain dengan Frankie gitu ya. Nah Gombloh itu salah satu orang Jombang yang memang harus begitu lah itu apa jadinya nek wong Jombang mesti dadi kaya Gombloh ngono kuwi. Terus ana meneh Abu Bakar Bashir kuwi Jombang sak kampung karo Gombloh kuwi yo aneh wong kuwi kayak pokoknya ora iso ngrungokke kecuali huruf hijaiyah. Wis ora iso ngrungokke pokoknya diomongi ABCD ra mudeng do re mi fa sol ngertine alif ba ta. Wis pokoke liyane alif ba ta haram ngono kuwi. Wis tak arep tak rekayasa piye carane dia tidak sampai kerusakan bangun bagaimana supaya dia tidak ditangkap sebagai provokator terus segala macam, semua rekayasa dan desain saya ditolak sama dia. Cuma ya jak matur nuwun alhamdulillah mentok tapi gak dilaksanakan. Nah akhirnya saya ingin merusakan banget ya serah apa itu Jombang soalnya serah Jombang ini rasa dirubah Allah dewi putus asa wis ora ben-benen. Wong Jombang sing luwes mengaku tok. Terus ada Nur Kholis Majid, ada Asmuni, ya toh? Kan semuanya lebih menarik tuh wong kuwi. Nanti kalau orang Indonesia itu kalau lihat Jombang itu mesti mesem.
Kerumu Jombang mesti mesem, mesti api ini mesem, jadi dia punya nilai sendiri. Nah, ada Kudus, ada Jombang, ada Surabaya, ada Gresik, Tuban, semua punya riwayat sendiri-sendiri, sehingga dia punya kadar nilai masing-masing di hatinya orang. Nah, saya itu teman-teman sekalian, aku lah tahun 62 saya sudah di Jogja, tapi saya masih kursus ngaji di Masjid Juanda tahun 62 itu. Jadi ngebit kok Karangkajen, Karangkundi kayak nang Juanda ya. Tapi ternyata lebih pinter wong Jombang nih soal ngaji. Jadi aku ning kono wis sing penting isi bulan puasa aku nang Juanda, ning janjane ngajine tetep di Jombang. Terus tahun 64 saya gontor, saya di sana saya tirakat, angon kebu, angon wedus, ngarit segala macam, mangan gaplek 2 tahun, orang mangan sego, orang turu dipan, orang turu selantai, aku turun dhuwur wae. Jadi wite iki bingung-bingung putar bocah iki. Sampai turun ya. Terus nanti saya kesini lagi tahun 68. Saya singkat cerita, untuk supaya saya tuh paham Jawa. Dan saya tinggal di Kadipaten. Kemudian yang namanya Bantul itu tidak tinggi derajatnya di hati saya. Bantul lah tinggal nyek-nyekan. Mesti pokoknya nyek uang mesti disebut kata Bantul, gitu. Tapi teman-teman sekalian, setelah gempa terjadi tahun 2006, Bantul itu naik derajatnya di hati saya, di pikiran saya. Bantul itu nilainya sangat tinggi. Bantul itu rapotnya dhuwur benar setelah terjadi gempa. Karena tidak ada di seluruh dunia ada bencana sebesar yang dialami oleh Kabupaten Bantul yang bisa di-recovery hanya dalam waktu 1 minggu. Melebihi Bantul. Gempa di Virginia, di Amerika sampai hari ini belum beres. Masih mangkelan, masih udruk-udrukan, masih kerengan antara polisi karo Pemda, macam-macam. Di Bantul kita mengumumkan di Wonokromo sama si Sultan sama Mbak Marijan 1 minggu apa 2 minggu ya Pak waktu itu. Kita umumkan bahwa Bantul mandiri, Bantul sudah berdiri kembali dan tidak memerlukan bantuan internasional maupun nasional. Kita umumkan dengan si Sultan pada waktu itu. Ya, setengah bulan, 2 minggu kalau tidak salah. Dan hari itu juga kita buang semua bendera selain merah putih. Semoga bendera PKS waktu itu. Pak. Ya. Dan saya tidak anti PKS, saya tidak anti siapa-siapa, saya cuma anti sosok lungo-lungo kaya. Tapi pokoknya urusan gempa, urusan penderitaan, urusan kebangkitan itu benderanya yang satu yaitu merah putih. Dan hari itu juga kita cabut semua bendera yang tidak merah putih. Hari itu. Dan itu dikagumi seluruh dunia bahwa Bantul itu begitu cepat recovery. Dan aku bikin posko Pak, dengan ya bikin bikin posko di Kasihan, di Taman Tirto, dan mobilnya Kiai Kanjeng itu aman kemana-mana karena biasanya kan jarak apa dicegat sampai turutnya. Nah kalau ada tulisan Kiai Kanjeng di L300 waktu itu aman. Saya bahkan membawa dari Israel 1 pesawat obat-obatan. Karena Israel kan ingin bantu juga, tapi kan Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan saya, sehingga pemerintah tidak mau dan tidak berani menerima secara resmi bantuan Israel di Adi Cipto. Akhirnya Zaki yang saya minta untuk menerima bantuan dari Israel itu buen, pokoknya ono wong loro diobati buen, suka iblis, buen, suka setan, penting wonge waras itu ya. Kan gitu, pikiran ini. Nah terus Zaki yang menerima, terus kita kumpulkan di Kadipiro, kita bagi-bagi dalam beberapa jam, kita panggil beberapa dokter untuk supaya tahu peta di Bantul, puskesmas Piro, tempat-tempat korban di mana aja, rumah sakit Piro, semua kita bantu. Cuma ada masalah di Israel karena Zaki menandatanginya ketika itu belum Ma'iyah, ya. Waktu itu masih Hamas. Hamas itu Anda tahu sendiri, Hamas itu kan musuhnya Israel di sana. Jadi yang nandatangani dan stempelnya itu Hamas, itu bikin masalah di Israel. Kok Hamas yang menerima? Akhirnya recheck ke sini, ternyata Hamas itu himpunan masyarakat sholawat. Dan seterusnya dan sebagainya. Alhamdulillah
Jadi saya sangat bangga dengan Bantul, dan saya baru tahu bahwa orang Bantul itu orang-orang besar, orang-orang arif, orang-orang hebat, orang-orang yang betul-betul bisa dibanggakan di seluruh dunia. Dan sejak itu Bantul itu moncer di hati saya dan pikir saya. Sehingga saya jadi mantep Pak jadi penduduk Bantul Pak waktu itu. Cuman sampean belum ada waktu itu, jadi tak boleh ini calon bupati ini. Jebul saya tugas sebagai polisi di Mabes, ya Pak ya, di Mabes. Oke, jadi Bapak sekalian, sekarang ilmunya sedikit saja untuk yang pertama. Masalah yang menimpa kita itu baik atau buruk. Pertama, dia bersifat dinamis. Pertama, dinamis itu artinya kui iso elek, iso apik, tergantung beberapa hal. Saiki apa engko, kan itu. Saiki iso elek, engko jebul apik, tergantung pengalaman berikutnya. Jadi setiap kejadian itu jangan disesali langsung, karena dia masih akan menempuh waktu sesudahnya. Dan ketika waktu berlangsung, kejadian yang semula kita anggap buruk bisa ternyata menjadi baik. Beliau tadi mengatakan orang Bantul sudah mengambil hikmahnya. Hikmah itu kan sebaik-baiknya nilai dalam hidup, betul ya? Nengah hikmah itu butuh bencana. Karena bencana orang itu hikmah, kan gitu. Jadi nomor dua, apik poeleke kahanan tergantung cara mendelok, tergantung cara kita menyikapi, cara kita menyikapi tergantung muatan ilmu dalam pikiran dan hati kita. Gitu. Jadi aku saya takon, Bantul kan nilainya mundak, melejit secara curam setelah gempa. Jadi orang Bantul sendiri kaget bahwa ternyata Bantul itu hebat. Tapi untuk tahu dia hebat, dia butuh gempa besar. Jadi aku saya takon gempa ki apik welek jane. Jadi orang no barang elek apik secara statis, yang ada adalah terus-menerus kita menghikmainya dan mencari maknanya. London jajah Indonesia apa elek? Nek kue ndelok kui penjajahan elek, nek kue ndelok bahwa karena penjajahan itulah maka bersatu semua manusia di Nusantara sehingga membuat negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti sebenarnya Indonesia itu lahir karena ada penjajahan. Jadi aku takon penjajahannya apik apa elek? Nah, kan ora iso ngono kita urip iki. Ora iso ngono kuwi, makanya kita harus terus-menerus berpikir, terus-menerus mencari ilmu, terus-menerus mencari hikmah. Oke, Bapak sekalian, itu yang pertama yang bisa saya sumbangkan. Malam hari ini, nanti kita akan cari lagi. Nek zaman Nabi Soleh kayak gempane piye ya? Sebabnya apa ya? Nek zaman yang gempa lagi zaman Nabi Lut. Zaman Nabi Lut. Kuwi apa ya sebabnya ya Gusti Allah nggih gempa? Kan kuwi nanti kita cari ya, iki rezeki. Dari Gusti Allah kayak apa itu sifatnya macam-macam. Gari kok goleki. Kuwi rezeki, apa peringatan, apa nek peringatane cara jane apa? Piweling. Apa kuwi ujian, apa kuwi hukuman sing di apa? Nek rezeki ya kudu kok doleki. Letak berkahnya di mana? Itu sudah langsung dikasih sama Allah sesuatu yang kita butuhkan. Nek kuwi sifatnya piweling, yang harus kita lihat adalah diri kita. Aku salah apa ya? Tak dandanane dan sesuk aku ora mengalami ngono meneh. Kuwi nek piweling atau peringatan. Yang ketiga ujian. Mungkin ujian gempa itu. Wah, berarti harus munggah derajat ini. Jadi yang malam ini kita temukan pasti adalah gempa 2006 itu merupakan ujian besar bagi rakyat Bantul, dan ternyata rakyat Bantul lulus cum laude di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan ngono. Sing kepapat azab atau hukuman. Ono ra sing nemokke bahwa itu hukuman. Atau sebuah kejadian bisa punya dimensi 4 tadi masing-masing. Yo iso rezeki, iso piweling, peringatan, iso ujian, iso hukuman. Bisa terjadi keempat-empatnya. Nah,
yang kita sepakati di seluruh Kabupaten Bantul adalah itu ujian yang ditempuh oleh rakyat Bantul secara sangat bagus, dan kita lulus naik derajat. Rakyat Bantul naik derajatnya luar biasa, sehingga kata Bantul tidak memalukan lagi. Kata Bantul menjadi membuat kita bangga. Jadi saiki lah apa Pak jenenge Pak? Sekarang ini kan acara kita ini apa, membangun desa apa Pak? Makarya membangun desa. Dulu desa itu identik dengan Bantul. Nanti kita omongkan bersama-sama soal itu, supaya kita lebih moncer lagi, lebih lulus lagi, lebih tinggi lagi derajat yang bisa kita capai sebagai masyarakat Bantul. Kemudian nanti ada banyak sekali hikmah-hikmah dan ilmu-ilmu yang bisa kita elaborasi bersama. Sekarang sebelumnya nanti saya mohon Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak, kalau bisa Pak Dandim atau siapapun yang bisa untuk melu memberi pesan-pesan kepada kita semua. Sekarang kita dibuka berceramah kita buka, kita mohon kepada Allah, kita bersyukur malam hari ini bisa memperingati berarti ini ulang tahun Bantul yang ke-186, berarti lahir tahun berapa itu? 1800 dulu. Ini Jogja, Ngayu Jogato dulu baru ada Bantul atau sebelumnya Bantul? Jogja dulu ya. Kabupaten Bantul, bukan Bantulnya yang ulang tahun kalinya, gitu ya. 186. Sebab Bantul ini kan yang saya tahu di sini ini kan menurut saya Panembahan Bodo di sini, Ki Ageng Mangir di sini, kan gitu kan. Syekh Jumatil Kubro di sini. Jadi saya kira ini daerah para aulia. Nanti kita omongin lah Panembahan Bodo ki sopo, asal usule piye ya. Terus Ki Ageng Mangir ki sejatine piye. Nanti kita pelajari bersama supaya menjadi pelajaran membangun karakter bagi masyarakat Bantul bersama-sama. Nah, sebelum itu kita mulai dengan memohon kepada Allah secara universal, secara umum, agar supaya semua yang hadir di sini oleh Allah mendapatkan tambahan berkah, mendapatkan tambahan kemudahan hidup, mendapatkan tambahan pintu-pintu rizki, mendapatkan jaminan bagi anak cucu mereka, di mana Allah sudah merencanakan semua manajemen biaya, fasilitas dan apapun yang akan dijalani dan diterima oleh anak-anak cucu kita di Bantul ini. Maka saya minta teman Kanjeng kita pambuka, kemudian kita melantunkan kalimat thayyibah bersama-sama. Hasbunallah aja, hasbunallah, supaya tidak ada yang tidak dicukupi pada rakyat Bantul ini. Amin ya rabbal alamin. Termasuk nanti kita belajar jane makarya bangun desa iki jane piye kuwi. Desa ki apa, kutha ki apa. Kan kita tahu ada desa mawa cara, negara mawa tata, sak piturute. Bisa nggak ini menjadi tujuan nasional, tidak hanya menjadi tujuan kabupaten? Karena saya sangat setuju dengan makarya bangun desa. Sementara Jakarta kan wis ora mungkin bangun desa, gitu. Malah Jakarta itu membangun makar ya. Pak Muzamil tolong diterangkan makna kata makar sebenarnya, karena pemerintah kita di Jakarta ini suka ngomong makar, tapi mereka tidak mau merujuk kepada epistemologi atau ilmu kata dari makar itu, karena makar ini kan yang menggunakan Allah, wa makaru wa makarallah, atau wa makaru gitu ya, wayam kuruna wayam karallah, wayam kurullah. Jadi ini dari Allah, jadi mestinya takon sih ada menggunakan kata makar. Kita mohon kepada Allah, dan permohonan kita kepada Allah ini tidak akan berlaku kalau kita tidak gondelan keakhiran ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena yang bisa diandalkan di antara seluruh umat manusia di hadapan Allah hanya satu, yaitu kekasih Allah yang sangat disayang dan sangat diberi amanat untuk ikut menyelamatkan semua umatnya, yaitu Kanjeng Nabi Habibuna Jami'an Muhammad SAW.